warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 dengan saya, Kusuma Deli Wijayatri dengan NIM 2022 10033 dengan saudari di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Winnie Santiani dengan NIM 2022 10081 dan dilanjutkan dengan saudari yang di sana. Dengan saya Marsa Asana dengan NIM 2022 157. Baiklah, kami di sini akan menjelaskan materi kami yang berjudul Peranan Ilmu Jiwa Pendidikan dalam Dunia Pendidikan. Selamat menyaksikan. Oke, masuk kepada pembahasan kita yang pertama, yaitu peranan ilmu jiwa pendidikan dalam dunia pendidikan. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, itu akan semakin pesat, terutama pada kependidikan yang menuntut manusia untuk terus mengolah segala potensi yang dimilikinya agar tidak ketinggalan zaman. Lewat dari pengkajian dan penelitian ilmiah, khususnya pada psikologi pendidikan, yang berusaha untuk menelaah berbagai hal yang berhubungan dengan proses belajar mengajar manusia dari awal lahir hingga tahap usia dini. Dan terutama bagaimana iklim tersebut mempengaruhi proses perjalanan belajar mengajar. Jadi, setiap manusia pasti melakukan perbuatan belajar mengajar, pekerjaan belajar mengajar. Bahkan mereka mempunyai bakat mendidik yang tidak mesti harus disekolahkan pada sekolah lain, terutama pada di rumah. Jadi, terkait dengan kondisi belajar mengajar yang efektif dan efisien, maka akan sangat tergantung dengan dipengaruhi oleh iklim belajar mengajar itu tersendiri, seperti keadaan fisik, situasi, kondisi ekonomi keluarga, lingkungan sekitar. Selain itu juga persoalan kondisi mental peserta didik, seperti apa? Minat, bakat siswa, kemudian nilai-nilai siswa, sifat personalitas, sifat pribadi mereka, dan berbagai kemampuan sebagainya yang perlu dianalisa dan dipahami oleh calon guru. Di samping itu, peranan apa sih? Peranan ilmu jiwa pendidikan dalam psikologi pendidikan, yaitu yang pertama, ada psikologi pendidikan akan berperan dalam mempersiapkan para guru ataupun calon guru yang profesional untuk belajar mengajar. Yang kedua, psikologi itu mempengaruhi perkembangan, perbaikan, penyempurnaan kurikulum sekolah sesuai dengan tuntutan perkembangan pendidikan sebagai pedoman para guru untuk membimbing proses belajar mengajar para siswa. Kemudian yang ketiga, psikologi pendidikan dapat mempengaruhi ide dan pelaksanaan administratif dan supervisi pendidikan yang akan dilaksanakan oleh para pimpinan dan kepala sekolah dalam mengolah kelancaran proses pendidikan. Kemudian yang keempat, psikologi pendidikan mencoba untuk mengarahkan guru dan calon guru untuk tahu mengapa sih suatu hal itu bisa terjadi, apa sih sebab itu bisa terjadi, kemudian aktivitas-aktivitas apa saja sih yang penting bagi pendidikan. Nah, mungkin hanya itu tentang peranan ilmu jiwa pendidikan dalam dunia pendidikan. Kemudian akan dilanjutkan bahasan selanjutnya tentang prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip psikologi pendidikan. Psikologi mengkaji kehidupan seseorang dari aspek psikologinya seperti aspek kecerdasan, pengembangan, ingatan, perasaan, emosi, dan lain sebagainya. Misalnya, dalam proses pendidikan dan pembelajaran seseorang pendidik perlu memperhatikan aspek perkembangan inteligensi peserta didiknya. Beberapa aspek psikologi yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan anak atau peserta didik. Mengapa perlu memahami perkembangan siswa? Karena pendidik mestinya bertanggung jawab atau memahami perubahan-perubahan yang terjadi pada anak didiknya. Perlu juga bagi peserta didik memahami apakah pembelajaran yang dilakukan itu cocok dengan perkembangan anak atau tidak. Karena jikalau materi pembelajaran yang terlalu sukar atau terlalu bosan bagi anak-anak akan menimbulkan stres, atau terlalu mudah akan menimbulkan kebosanan atau boring. Oleh karena itu,
Pembelajaran yang baik adalah sesuai dengan rentan usia anak, kemampuan, dan keterampilannya. Yang kedua, kecerdasan inteligasi. Inteligasi kemampuan seorang untuk memikirkan sesuatu permasalahan yang dihadapi, kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungannya dengan baik, kemampuan untuk mengambil keputusan. Maka dari itu, pentingnya menunjukkan kecerdasan atau kognitif dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, memori. Dalam kehidupan sehari-hari, pemrosesan informasi dalam memori adalah bagian penting dalam mengenali lingkungan, termasuk dalam kegiatan belajar. Tanpa memori, kita tidak mampu mengingat dengan apa yang telah terjadi dan apa yang semestinya dilakukan dalam kehidupan ini. Yang keempat, motivasi. Motivasi merupakan energi yang secara langsung berkelanjutan atau mempengaruhi tingkah laku seseorang. Motivasi juga faktor pergerakan untuk membuat sesuatu. Motivasi dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi extrinsic atau intrinsic motivation. Motivasi ini biasanya seperti hadiah dan hukuman. Peserta didik akan rajin bila mereka akan mendapatkan hadiah atau reward, atau menghindari hukuman. Yang kedua, motivasi intrinsic motivation. Motivasi ini disebut dengan motivasi internal, bahwa seorang anak melakukan sesuatu karena dorongan dari dalam dirinya. Contohnya, peserta didik rajin belajar dan mengerjakan tugas-tugas karena hal itu merupakan tanggung jawab dalam pembelajarannya. Banyak ahli psikologi dan para pendidik menekan beberapa pentingnya peserta didik mengembangkan motivasi dalam proses belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan manfaat peranan psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan. Menurut Muhammad dan Wilyani yang saya kutip dari buku Psikologi Pendidikan, ada beberapa manfaat peranan psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu memahami perbedaan siswa. Siswa tentu memiliki perbedaan potensi dan kemampuan yang berbeda-beda. Sebagai guru, kita harus mengetahui potensi dan kemampuan siswa yang berbeda-beda tersebut. Yang kedua, yaitu menciptakan iklim yang kondusif di kelas. Bagaimana menciptakan iklim yang kondusif di kelas itu? Yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip dasar pendekatan dan interaksi yang menyenangkan kepada siswa. Yang ketiga, yaitu memilih strategi pembelajaran yang tepat. Bagaimana cara memilih strategi pembelajaran yang tepat? Sebagai guru, kita harus memahami dulu karakteristik masing-masing siswa. Dengan kita mengetahui karakteristik masing-masing siswa, kita dapat memilih metode pembelajaran yang tepat. Yang keempat, yaitu memberikan bimbingan kepada siswa. Bagaimana memberikan bimbingan itu? Yaitu melalui pendekatan secara emosional dari hati ke hati. Karena proses pembelajaran tersebut dapat menyelesaikan masalah proses pembelajaran yang efektif. Yang kelima, yaitu berinteraksi dengan siswa dengan cara yang tepat. Bagaimana berinteraksi dengan siswa dengan cara yang tepat itu? Yaitu melalui komunikasi. Dengan komunikasi, kita mengetahui kegiatan dan pembelajaran apa yang disukai oleh masing-masing siswa. Yang keenam, yaitu memberikan evaluasi hasil pembelajaran. Evaluasi hasil pembelajaran itu berupa nilai-nilai intelijensi, nilai sikap, dan nilai keaktifan dalam mengikuti kegiatan sekolah. Yang ketujuh, itu ada motivasi belajar. Guru harus memberikan motivasi belajar kepada siswa, karena dengan motivasi belajar dapat mempengaruhi
semangat belajar siswa. Yang kedelapan, itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dijadikan patokan kesesuaian hasil pembelajaran. Yang kesembilan, memilih media pembelajaran yang tepat. Dan yang terakhir, penyusunan jadwal pembelajaran yang tepat. Penyusunan jadwal pembelajaran yang tepat itu harus disesuaikan dengan kondisi siswa. Contohnya, jika pembelajaran yang rumit itu harus diletakkan pada jam pertama, karena di jam pertama itu siswa kondisinya masih segar dan berkonsentrasi dengan secara maksimal. Nah, itu tadi adalah manfaat peranan pembelajaran psikologi pendidikan dalam dunia pendidikan.